Selamat datang di mata kuliah Riset Pemasaran bersama dengan saya Esti Wulandari. Aktivitas pemasaran merupakan salah satu aktivitas pokok dalam melakukan bisnis, karena pemasaran menjadi ujung tombak bagi sebuah perusahaan untuk menjual produknya. Dengan strategi pemasaran yang baik dan sesuai dengan target pasar tentu saja, membantu memperlancar dalam menjual produknya. Untuk bisa bertahan di dalam pasar yang peka terhadap perubahan, yang penuh persaingan seperti saat ini, perusahaan harus mampu menentukan apa yang bisa dijual, berapa banyak yang bisa dijual, dan rancangan apa yang harus didayagunakan. Di sini betapa pentingnya riset pemasaran dilakukan di dalam membantu pemasaran produk itu sendiri. Tentu saja peran riset pemasaran ini memainkan dua peran kunci dalam sistem pemasaran. Yang pertama, riset pemasaran merupakan bagian dari proses umpan balik intelijen pemasaran itu sendiri. Ia menyediakan data-data tentang efektivitas bauran pemasaran saat ini dan memberikan wawasan untuk perubahan yang diperlukan kepada pengambil keputusan. Yang kedua, riset pemasaran ini juga merupakan alat utama di dalam menjelajah peluang baru di pasaran. Jadi kalau kita belajar dari sini, maka definisi riset pemasaran menurut American Marketing Association, riset pemasaran merupakan fungsi yang menghubungkan antara konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasar melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran. Juga riset pemasaran ini juga berpeluang untuk memantau kinerja pemasaran. Selain itu juga bisa digunakan untuk memperbaiki pemasaran itu sendiri. Karena riset pemasaran itu juga merupakan sebuah proses dari pemasaran itu sendiri. Kemudian kesimpulan dari definisi riset pemasaran ini, maka di dalam aktivitas riset pemasaran ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu proses mengidentifikasi. Mengidentifikasi permasalahan pemasaran yang ada. Bagaimana penjualan produk, bagaimana promosi yang sudah dilakukan, dan bagaimana perilaku konsumen yang tentu saja juga berubah pada saat ini. Mengidentifikasi menjadi hal yang sangat penting ketika kita melakukan riset pemasaran. Yang kedua, melakukan pengumpulan data. Data-data itu dikumpulkan, kemudian dianalisis. Tentu saja dengan proses dan sistem yang jelas. Karena di dalam riset pemasaran itu harus jelas sistem riset yang dilakukan. Kemudian ada diseminasi serta penggunaan informasi secara sistematik. Jadi data yang kita peroleh tadi kita gunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan ataupun untuk membantu manajemen terkait dengan persoalan di dalam bidang pemasaran. Jadi di sini betapa pentingnya pemasaran itu saling terkait dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait dengan pemasaran. Namun yang perlu kita perhatikan di sini bahwa riset pemasaran itu harus objektif. Riset itu sendiri harus bebas dari kepentingan pribadi atau bebas dari kepentingan dari manapun saja terkait dengan masalah pemasaran. Karena kita ingin mengidentifikasi masalah, tentu saja kita harus melepaskan diri dari segala bentuk kepentingan. Sehingga dengan adanya riset ini, kita akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manajemen terkait dengan masalah dalam bidang pemasaran.
Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam riset pemasaran itu dibagi menjadi dua. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah klasifikasi riset. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam riset pemasaran. Yang pertama, bentuk riset pemasaran untuk mengidentifikasi masalah, dan yang kedua, bentuk riset pemasaran untuk menyelesaikan masalah. Untuk riset pemasaran dengan mengidentifikasi masalah merupakan riset yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk digunakan segera, terutama di dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam pemasaran. Namun, ia lebih kepada mengidentifikasi, mencari masalah yang di kemudian hari akan diteliti lebih lanjut untuk dicarikan solusinya. Jadi di sini di dalam mengidentifikasi masalah ini ada beberapa bentuk riset yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bentuk riset potensi pasar. Kita ingin mengidentifikasi di kemudian hari bagaimana pangsa pasar kita. Apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Yang kedua adalah riset pangsa pasar. Tentu saja riset pangsa pasar ini menjadi penting ketika kita ingin memperluas pangsa pasar kita. Berikutnya adalah riset yang terkait dengan citra image suatu produk. Di sini kita ingin melihat bagaimana image produk kita di mata konsumen. Apakah sudah cukup baik? Apakah image produk kita sudah dikenal di masyarakat? Atau bahkan belum sama sekali dikenal di masyarakat. Berikutnya adalah riset karakteristik pasar. Bagaimana kita ingin melihat selera pasar, terutama di masa pandemi ini. Tentu saja karakteristik pasar akan banyak yang berubah dan perlu dilakukan riset. Berikutnya riset analisis penjualan. Kita ingin mengetahui bagaimana penjualan saat ini. Apakah terjadi kenaikan ataupun terjadi penurunan? Di dalam masa pandemi ini tentu banyak sekali yang berubah terkait dengan penjualan produk. Dan biasanya banyak sekali penjualan produk yang mengalami penurunan. Dalam hal ini perlu kita lakukan riset apa yang menyebabkan penjualan tersebut menurun. Berikutnya adalah riset peramalan. Dan yang terakhir adalah riset tren bisnis. Jikalau kita ingin memperluas pangsa pasar dan ingin mengetahui bagaimana perkembangan pangsa pasar, kita juga bisa melihat dengan melakukan riset tren bisnis ini. Kira-kira bisnis apa sih yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Klasifikasi riset yang kedua adalah riset penyelesaian masalah. Riset penyelesaian masalah merupakan riset yang dimaksudkan bahwa hasil risetnya untuk dijadikan bahan dalam rangka pengambilan keputusan manajemen. Riset segmentasi. Yang pertama, tentu dia harus menentukan basis segmentasi. Bisa membangun potensi dan tanggapan pasar untuk segmen. Memilih pangsa pasar, memilih sasaran, dan menciptakan gaya hidup, demografi, dan nama baik produk. Riset segmentasi ini juga bisa untuk melihat bagaimana segmentasi dari pengguna produk kita. Bagaimana wilayahnya, kemudian bagaimana selera pasar konsumen itu dilihat dari segmentasinya. Berikutnya adalah riset produk. Riset produk dilakukan dengan cara melakukan uji konsep yang tentu terkait dengan produk itu sendiri. Apakah perancangan produk yang sudah dibuat tadi sudah maksimal, sudah optimal, disukai oleh konsumen atau tidak? Riset produk juga ingin melihat bagaimana kemasannya. Apakah kemasannya sudah menarik atau belum? Kemudian riset produk ini juga untuk melihat apakah produk itu bisa dilakukan modifikasi.
Dan tentu saja di dalam riset produk ini perlu dilakukan riset terkait dengan positioning dan repositioning merek tersebut. Berikutnya adalah riset harga. Tentu saja harga menjadi salah satu aspek penting di dalam penjualan produk. Namun ketika kita melakukan riset harga, kita harus bisa mengetahui bagaimana tanggapan para konsumen terhadap harga yang sudah ditetapkan. Ada produk yang memang dia ditetapkan untuk dijual dengan harga yang mahal atau dengan harga premium. Namun ada juga produk yang sudah kita tentukan dari awal untuk harga itu murah sehingga bisa dibeli oleh konsumen. Namun kedua hal ini tentu perlu kita lakukan riset. Mana yang lebih efektif? Riset promosi. Riset ini untuk melihat apakah promosi yang sudah kita lakukan sudah berjalan optimal atau belum. Bagaimana promosi yang dilakukan di media sosial misalnya. Apakah di masa pandemi ini iklan yang disampaikan itu bisa mengena kepada konsumen dan bagaimana dampak terhadap penjualan. Jadi riset promosi ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Bagaimana juga kita menentukan strategi kreatif, bagaimana menentukan iklan-iklan yang kreatif di masa pandemi ini, sehingga akhirnya yang kita tampilkan adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Dan tentu saja menambah penjualan produk. Begitu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pendahuluan riset pemasaran. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.